Selamat siang semua peserta mata kuliah Sistem Basis Data untuk Prodi D3 Teknologi Informasi dan juga D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Baik, topik kita hari ini adalah tentang normalization atau normalisasi, di mana topik ini adalah topik yang sudah pernah kalian dapat atau sudah pernah dipelajari di mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah pengenalan basis data. Jadi artinya karena ini adalah mata kuliah review, maka pertemuan ini harapannya kita bisa lebih cepat untuk memahami. Kalian boleh refresh kembali topik yang sudah pernah disampaikan di mata kuliah sebelumnya. Oke, baik. Topik-topik yang akan kita sampaikan untuk pertemuan ini adalah what is normalization atau apa itu normalisasi, kemudian apa yang menjadi sasaran dari normalisasi, kemudian apa itu functional dependency, dan bagaimana kita akan melakukan normalisasi itu berdasarkan level-level yang ada, antara lain normal pertama, normal kedua, normal ketiga, dan kita akan melakukannya dengan mengerjakan satu studi kasus singkat. Baik, apa itu normalisasi? Nah, sebelum kita bahas definisinya, kita ingat kembali bahwa data kita dalam tabel di basis data itu adalah sesuatu yang penting. Tapi tidak kalah penting adalah bagaimana kita akan merancang dengan baik basis data kita. Oke, jadi normalisasi itu adalah proses untuk mengevaluasi dan juga memperbaiki struktur basis data untuk meminimalisir redundansi data atau pengulangan data. Oke, jadi prosesnya nanti akan dilakukan sesuai dengan levelnya. Dari level yang paling awal itu adalah 1 NF, berikutnya 2 NF, dan seterusnya. Dan di setiap level ini nanti akan ada perbaikan dari rancangan basis data. Oke. Ada beberapa level untuk normalisasi, tapi yang akan kita pelajari adalah mulai dari normalisasi pertama, 1 NF, normalisasi kedua, 2 NF, dan normalisasi ketiga atau 3 NF. Nah, sebelum kita bahas satu persatu dari setiap level, nah kita ingat kembali goals dari normalisasi. Oke. A table represent only a single theme and its attribute. Jadi satu table itu merepresentasikan satu tema. Oke, seperti apa maksudnya single theme ini? Nah, misalnya kita punya satu table mata kuliah, maka artinya dalam table ini akan ada tema tentang mata kuliah. Jadi hanya akan menyimpan informasi terkait dengan mata kuliah. Oke, kalau kita punya satu table, misalnya adalah table project, maka artinya dalam satu table ini akan berisi atau merepresentasikan data terkait dengan project. Oke, baik. Jadi data should be kept in one table where possible. Jadi sasarannya adalah data akan disimpan dalam satu table untuk satu tema, sebisa mungkin akan disimpan dalam satu table. Oke, hal ini adalah untuk mengontrol redundansi data, jadi pengulangan data, sehingga dapat nanti meminimalisir ataupun mengeliminasi, menghilangkan anomali-anomali saat pengupdatean data. Oke, jadi dengan normalisasi ini harapannya bahwa data berbaris data itu dalam table kita akan tergantung sepenuhnya kepada primary key. Oke, ini adalah poin penting sebagai sasaran normalisasi yang perlu kita ingat kembali. No update, insertion, or deletion anomaly. Jadi tidak lagi ada atau sebisa mungkin akan diminimalisir yang disebut dengan anomali-anomali pada pengupdatean data, penginsertan data, dan juga pendeletan atau penghapusan data. Sehingga integritas data dan juga konsistensi data itu dapat terjamin. Jadi poin penting itu adalah yang disampaikan di akhir ini adalah bahwa integritas data dan konsistensi data itu harapannya dengan normalisasi ini maka bisa terjamin. Oke, itu bisa dijaga ya. Baik. Nah,
Hal lain yang perlu diingatkan juga tentang normalisasi, bahwa each level reduce more redundancy. Jadi setiap level itu akan mengurangi redundansi data. Tapi ada juga kelemahannya karena each level also make database operation slower. Jadi artinya bahwa setiap level juga akan menyebabkan pengoperasian untuk meretrieve data, memperoleh data itu akan menjadi semakin lambat. Oke, jadi baik ada plusnya atau kelebihannya dan ada juga kekurangannya. Oke, rule yang perlu kita ingat dalam normalisasi dari mulai 1 NF, 2 NF, dan 3 NF. 1 NF, no repeating elements or group of element. Jadi tidak akan ada lagi grup elemen. Oke, kalau 2NF atau second normal form, rule yang perlu adalah no partial dependency on a concatenated key. Jadi artinya no partial dependency, tidak ada ketergantungan sebahagian terhadap concatenated key-nya. Oke, 3NF, rule untuk 3NF, no dependency on known key attribute. Tidak ada ketergantungan terhadap atribut yang bukan kunci. Jadi ini adalah rule yang wajib kita ingat. Untuk normal pertama, maka wajib memenuhi rule yang pertama. Kalau normal yang kedua, wajib untuk memenuhi rule yang kedua. Kemudian untuk mencapai normal ketiga, maka wajib untuk memenuhi rule yang ketiga. Oke. Kalau tadi kita bicara rule, di sini kita akan bicara proses. Sebenarnya ada hubungan dengan rule yang sudah kita jelaskan di sini. Yang kita ingin sampaikan adalah prosesnya secara garis besar dalam melaksanakan normalisasi. Oke, nanti akan dimulai dari unnormalized form, jadi data kita dalam bentuk yang belum normal, unnormalized form. Nah, ketika kita mau melakukan normalisasi level pertama, sehingga nanti data kita masuk atau bisa dikatakan sudah normal level pertama, maka kita akan perhatikan apa itu yang menjadi rule untuk normal pertama. Rule-nya adalah no repeating element or group of element. Maka artinya untuk bisa mencapai 1 NF di sini, kita perlu melakukan proses agar ini tidak ada lagi pengulangan elemen atau group of element tadi. Jadi, menuju 1 NF, kita akan lakukan remove repeating group of element. Oke, setelah nanti normal pertama, maka kita akan cek apakah sudah memenuhi normal kedua. Nah, normal kedua itu adalah rule-nya no partial dependency on concatenated key. Jadi, sebelum masuk ke normal 2 atau agar disebut normal 2, maka kita harus cek rule ini. Kalau ternyata ada partial dependency atau masih ada partial dependency tadi atau ketergantungan sebahagian tadi, maka harus dilakukan remove partial dependency-nya. Oke, setelah nanti dilakukan remove partial dependency, artinya sudah memenuhi level kedua, maka akan masuk ke level berikutnya, yaitu level ketiga. Nah, di level ketiga ini, kita perhatikan apa yang menjadi rule-nya. Menjadi rule-nya adalah no dependency on non-key attribute. Atau ini istilahnya adalah transitive dependency. Artinya, tidak ada ketergantungan terhadap yang bukan kunci, terhadap atribut yang bukan kunci. Oke, nah artinya nanti ketika misalnya table kita atau struktur table kita sudah dalam bentuk normal kedua atau 2NF, maka akan dicek apakah ini sudah memenuhi untuk 3NF. Kalau ternyata masih ada dependency on non-key attribute, maka kita akan lakukan adalah remove transitive dependency sehingga nanti bisa memenuhi rule untuk ketiga ini. Oke, baik seperti apa prosesnya itu akan kita kerjakan dengan menggunakan satu contoh kasus ya. Oke, kita masuk ke normal pertama, first normal form. Kita ingat kembali
Rule untuk normal pertama adalah no repeating element or group of element. Apakah yang disebut dengan group of element? Group of element itu adalah multiple entries. Jadi artinya multiple value, nilai beberapa nilai yang disimpan atau di entry ke dalam satu kolom tertentu. Oke, artinya suatu table dikatakan sudah satu NF ketika tidak ada lagi group of element ini. Kalau ternyata masih ada, artinya berarti tidak memenuhi satu NF. Maka kita perlu lakukan normalisasi sehingga menjadi satu NF. Caranya adalah nanti dengan meng-create table yang baru. Oke, jadi akan ada nanti create table baru yang dibuat, jadi akan terdapat dua table. Table pertama itu adalah menyimpan atribut yang tidak menyalahi rule untuk satu NF. Lalu second table atau table kedua adalah atribut-atribut yang menyalahi rule satu NF tadi. Oke, nah dengan catatan di sini, but the primary key will be concatenated key. Concatenated key, nah jadi artinya merupakan primary key, key yang terdiri dari beberapa atribut, di mana key-nya itu akan diambil dari first table atau table yang tidak menyalahi aturan 1NF, kemudian digabung dengan atribut dari key dari table kedua atau key yang fail atau yang menyalahi rule yang 1NF. Seperti apa kita akan bahas, itu lebih detail adalah dengan contoh. Nah, baik, silakan diperhatikan contoh kasus singkat di depan ini. Jadi ini adalah table dari rental property. Properti itu bisa seperti gedung perkantoran, bisa rumah, bisa apartemen, dan lain-lain. Oke, jadi contoh kasus yang akan kita bahas ini adalah tentang rental property. Oke, di sini ada satu table namanya client rental table dan terdiri dari 9 atribut, yaitu client number, client name, property number, property address, rent start atau tanggal mulai disewa, rent finish, tanggal berakhirnya penyewaan properti tadi, kemudian rent adalah biaya rental, kemudian owner no atau itu adalah nomor atau kode untuk pemilik, kemudian owner name itu adalah nama pemilik. Oke, jadi kita lihat datanya. Contoh ini adalah CR76 atas nama Timothy. Jadi klien atas nama Timothy itu adalah nomor klien CR76, pernah ataupun sedang melakukan penyewaan terhadap properti PG4 dan PG16. PG4 ini beralamat di SM Raja nomor 2 Sitolama. Nah, PG16 ini beralamat di Anggrek nomor 2 Laguboti. Oke, PG4 dirental atau disewa mulai 1 Juli 2017 sampai 31 Agustus 2018. Oke, biaya rentalnya adalah 350 dan pemilik properti ini adalah CO40 atas nama Orija. Oke, PG16 itu dirental, disewa dari tanggal 1 September 2018, lalu berakhir di 1 September 2019 dengan biaya rental 450. Ownernya adalah CO93 atas nama Hepmiller. Itu adalah data rental untuk klien pertama. Baik, untuk klien kedua adalah atas nama Grace, jadi kodenya CR56. Properti yang pernah ataupun sedang disewa oleh Grace adalah PG4, PG36, dan PG16. Oke, PG4 ini beralamat di Sitolama, sama seperti di sini ya. Disewa itu dari 1 September 2016 sampai 10 Juni 2017. Biaya rentnya adalah 350. Ownernya adalah CO40 atas nama Orija. Oke.
Properti kedua adalah PG36. Ini lokasinya adalah alamatnya di Nagari nomor 1 Balige, disewa dari tanggal 10 Oktober 2017 sampai 1 Desember 2018 dengan rentalnya 375. Ownernya adalah CO093 atas nama Hepmuir. Oke, kemudian properti ketiga yang sedang disewa oleh klien atas nama Grace adalah PG16, alamatnya di Anggrek nomor 2 Lagu Boti, dirent sejak 1 November 2019, kemudian sampai 10 Agustus 2020. Rentnya itu adalah biaya rentnya adalah 450, pemiliknya adalah CO93 atas nama Hepmuir. Oke, kita perhatikan tabel ini adalah data yang belum normal. Oke, baik. Ketika kita mau mengubah ini menjadi bentuk 1NF, kita uji dulu, kita perhatikan apakah sudah memenuhi rule untuk 1NF. Nah, rule 1NF adalah no repeating element or group of element. Nah, kita perhatikan apakah dalam tabel ini ada yang disebut dengan group of element tadi. Nah, kita perhatikan untuk kolom client number dan client name, dalam setiap kolom ini hanya menyimpan satu nilai, single value. Tapi kalau kita lihat mulai dari kolom property number, property address, sampai owner name, itu menyimpan multiple value. Jadi lebih dari satu nilai yang disimpan. Atau dengan kata lain, ini adalah yang hijau adalah bagian yang kita sebut dengan group of element. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan rule-nya di sini, no repeating element or group of element sebagai rule-nya, nah ternyata belum memenuhi, karena ternyata dalam table ini ditemukan group of element, yaitu yang kita kasih warna hijau. Oke, baik. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah kita akan lakukan normalisasi. Untuk normalisasi pertama, kita akan buat table yang baru, jadi akan ada dua table. Yang pertama, first table adalah menyimpan semua atribut that doesn't fail 1NF. Jadi yang tidak menyalahin rule 1NF tadi. Okay, the second table, attribute that fail the 1NF, but the primary key will be concatenated key. Oke, jadi untuk tabel kedua ini adalah menyimpan yang semua atribut yang fail the 1NF rule. Jadi semua yang menyalahin aturan ataupun rule dari 1NF tadi. Nah, tapi dengan catatan primary key untuk tabel kedua ini adalah concatenated key yang merupakan gabungan dari key yang pertama dari first table dan key yang kedua. Pertama itu adalah atribut-atribut yang tidak menyalahi 1NF. Dan yang kedua itu adalah semua atribut-atribut yang menyalahi rule 1NF. Maka kita lihat yang hijau ini adalah bagian yang menyalahin ya, artinya group of element. Nah, yang warna biru di sini adalah yang tidak menyalahin. Oke. Kita lakukan normalisasi sehingga akan ada table pertama yaitu table client berisi atribut-atribut yang tidak menyalahi rule untuk 1NF. Lalu itu menjadi table pertama. Lalu table yang kedua adalah yang dibuat, yang di-create dari atribut-atribut yang menyalahi 1NF. Oke. Jadi itu yang bagian hijau di sini. Dimulai property number sampai owner, sampai ke owner name. Nah, tapi dengan catatan bahwa untuk table yang kedua, primary key-nya itu adalah merupakan gabungan atau istilahnya adalah concatenated key yang diambil dari primary key dari data yang tidak menyalahi 1NF plus primary key dari data yang menyalahi tadi. Jadi artinya di sini akan ada key-nya adalah gabungan dari client node dan juga property node. Oke, baik. Jadi inilah second table.
Nah, jadi akhirnya setelah kita lakukan normalisasi, kita sekarang sudah mendapatkan dua tabel yang kita uh, create ya dengan menggunakan tadi pendekatan untuk melakukan normalisasi 1NF. Nah, first table, second table. Table yang pertama kita kasih nama, yaitu dengan nama klien. Kita sesuaikannya dengan datanya. Kemudian second table kita kasih nama yang relevan dengan data ini. Kalau kita lihat di sini ada klien, properti, tanggal rentalnya, ownernya. Nah, kita kasih adalah nama tabelnya property rental owner. Oke, jadi yang tadi table kita dalam bentuk anormal, setelah kita lihat ternyata tidak memenuhi 1NF, kita lakukan normalisasi sehingga tidak ada lagi group of element tadi. Nah, tercipta ada dua table saat ini, table client dan table property rental owner. Oke. Baik, oke, sekarang kita akan bergerak untuk mempelajari atau review kembali untuk 2NF, second normal form. Nah, second normal form ini yang perlu sebelum kita pelajari second normal form, kita perlu mengetahui functional dependency. Kita ingat kembali apa itu functional dependency, karena ini menjadi dasar untuk kita mempelajari 2NF. Oke, functional dependency, cara penulisannya silakan perhatikan di sini. A, cara membacanya adalah A determines B. Saya ulangi, A determines B. Atau juga dibaca B functionally dependent on A. Oke. Nah, kita menggunakan ini, lambang ini, atau sebut functional dependent itu ketika atribut atribut A satu nilai pada A menentukan satu dan hanya satu nilai untuk B. Oke. Itu yang disebut dengan A determine B. Nah, sebagai contoh adalah yang paling mudah kita pahami, NIM determine nama mahasiswa. NIM atau nomor induk mahasiswa determine nama mahasiswa. Kan? Misalnya adalah NIM 133.000 133.20.001. Nah, akan menentukan satu nama saja. Jadi, misalnya adalah Budi. Tidak pernah misalnya NIM 001 tadi ternyata menentukan ada beberapa nama. Budi, Joko, Ani. Tidak ada itu ya. Jadi, yang ada satu nama, satu NIM akan menentukan satu dan hanya satu nama. Oke. Yuk, kalian sekarang coba lakukan sendiri. Coba dibalik. Nama mahasiswa determines NIM. Coba kalian jawab masing-masing. Oke. Kemudian nama ibu kandung mendetermine nama anak. Oke, kita silakan dipikirkan. Kemudian kalau dibalik, nama anak determine nama ibu kandung. Oke, atau coba kembali, NIK, nomor induk kependudukan, determine nama ibu kandung. Oke, yang pertama, jawabannya pasti adalah gimana? Nama ibu kandung determine nama anak. Jawabannya tidak benar ya, artinya not determine. Karena nama ibu kandung bisa saja memiliki beberapa nama anak. Karena bisa saja satu orang ibu mempunyai beberapa anak. Oke, jadi satu nama ibu ternyata tidak menentukan hanya satu nama untuk anak kandung, tapi beberapa. Jadi arti yang pertama salah ya. Oke, kalau kita balik, nama anak menentukan nama ibu kandung. Oke, jawabannya juga tidak, karena nama anak bisa saja ada nama anak yang sama, ternyata itu dari ibu kandung yang berbeda. Ya kan? Jadi, nama artinya satu nama itu bisa saja ternyata adalah nama untuk dua orang ibu yang berbeda. Jadi tidak satu nama untuk anak itu tidak menentukan hanya satu.
ya kan? Karena bisa saja nama yang sama, nama anak sama, ternyata ibunya itu punya nama yang berbeda. Oke, sekarang NIK. NIK menentukan nama ibu kandung. Nomor induk kependudukan menentukan nama ibu kandung. Oke, kalau ini jawabannya adalah pasti benar. Jadi NIK determine nama ibu kandung. Karena satu NIK akan menentukan nama ibu kandungnya siapa. Pasti hanya ada satu nama, ya kan? Oke. Kode produk menentukan harga. Jawabannya juga benar. Kalau kita coba balik, harga determines kode produk. Jawabannya tidak. Karena bisa saja beberapa produk itu memiliki harga yang sama. Jadi ketika kita sebutkan harga determine produk akan salah karena satu harga itu ternyata bisa saja menentukan atau menentukan nama-nama beberapa produk yang berbeda. Oke, baik. Nah, harapannya kalian sudah mengingat kembali ya, refresh kembali functional dependency karena akan kita pakai untuk 2NF. Nah, second normal form, kita ingat kembali, rule-nya adalah no partial dependency on a concatenated key. Tidak ada ketergantungan sebahagian untuk concatenated key. Oke, jadi pertanyaannya nanti adalah kita akan cek apakah kita punya table yang memiliki concatenated key. Kalau ada, kita akan cek satu persatu. Nah, jika table kita tidak memiliki concatenated key, tapi hanya memiliki misalnya primary key yang hanya satu atribut, maka itu sudah otomatis masuk sebagai 2NF. Oke, nah sekarang ketika kita masuk ke 2NF, kalau kita menemukan table kita yang adalah memiliki concatenated key dan ternyata terdapat partial dependency, artinya berarti tidak memenuhi syarat untuk menjadi 2NF, maka yang akan dilakukan adalah kita akan meng-create new table, di mana table yang baru itu adalah berisi semua atribut-atribut yang menyalahi rule kedua tadi. Baik, kita akan cek satu persatu. Seperti apa penggunaannya. Ini adalah dua table yang kita peroleh di hasil dari 1NF yang tadi. Jadi kita sudah punya dua table pertama dan juga table kedua. Kalau kita lihat table pertama, di sini tidak ada concatenated key, tapi ada primary key yaitu client no. Nah, table with no concatenated key is in second NF. Jadi table ini selain tadi 1NF juga sudah memenuhi kriteria untuk kita sebut sebagai second NF atau 2NF. Nah, selanjutnya untuk table yang kedua yaitu property rental owner. Property rental owner ini mempunyai key gabungan, concatenated key. Nah, we should check whether there are partial dependency on concatenated key. Kita akan cek apakah ada kebergantungan sebahagian terhadap concatenated key-nya. Karena tadi syaratnya adalah no partial dependency on a concatenated key. Oke, nah kita akan cek. Nah, sekarang kita silakan fokus di table kedua. Nah, di sini table kedua, property rental owner, key-nya adalah client no dan property no. Nah, kita akan lihat apakah semua atribut ini bergantung penuh ke key gabungan. Atau apakah mungkin ada kebergantungan sebahagian. Kebergantungan sebahagian maksudnya apakah hanya tergantung pada property no saja, atau misalnya pada client no saja. Kalau ada, itu menyalahi rule untuk 2NF. Nah, kita lihat, kita uji satu persatu. Client no, property no, determine address. Kita cek. Client no, property no, determine address. Kita cek apakah dia kebergantungannya sepenuhnya. Oke, kemudian kita uji lagi untuk kolom yang ini. Client no, property no, atau ini tadi yang concatenated key-nya, determine rent start. Kita akan uji nanti. Kemudian client no, property no, determine rent finish.
Tanda tanya semua ya, artinya apakah gitu ya. Nomor 4, kita akan lihat untuk ini. Client no, property no, determine rent. Kita akan cek. Oke. Client no, property no, determines owner no. Tanda tanya. Client no, property no, determines owner name. Oke. Kita akan uji. Client no, property no, determines address. Apakah client no, property no, determine address secara full atau sebagian? Untuk mengetahui address, pastinya apakah kita perlu kedua value untuk field ini? Kalau kita lihat di sini, address SM Raja nomor 2, Stolwama, Anggrek nomor 2, nomor Anggrek nomor 2, Lagu Boti, PG4 itu SM Raja nomor 2, Sitowama. Nah, kalau kita lihat artinya untuk menentukan address ini, untuk memperoleh informasi tentang address ini, kita cukup hanya mengetahui property no. Tanpa mengetahui client no, kita sudah bisa mengetahui, sudah memperoleh address-nya. Jadi, bisa dikatakan bahwa ini kebergantungannya adalah partial, yaitu hanya bergantung pada property no. Jadi, partial dependency. Karena tidak sepenuhnya bergantung kepada concatenated key, tapi hanya bergantung pada property no. Jadi, kita catat dulu ini adalah partial. Sekarang kita akan cek untuk yang kedua. Client no, property no, determine rent start. Untuk memperoleh satu nilai rent start ini, apakah kita harus tahu client no dan property no, pasangan data ini, atau cukup salah satunya? Jawabannya harus kedua-duanya. Jadi agar saya tahu menentukan bahwa rent start-nya adalah 1 Juli 2017, maka saya perlu dapat, oh ini adalah client no CR76, PG4, maka rent start-nya adalah 1 Juli 2017. Nah, berarti di sini adalah full. Artinya benar-benar bergantung sepenuhnya terhadap concatenated key. Nah, sekarang untuk yang ketiga pun sama. Untuk memperoleh rent finish, maka tergantung ditentukan oleh client no dan property no. Baru kita bisa mengetahui rent finish-nya. Nah, kalau rent seperti apa? Biaya rent di sini adalah biaya rental atau sewa. Untuk memperoleh rent 4.350, apakah kita akan ditentukan oleh client no dan property no? Jawabannya adalah hanya ditentukan property no. Karena dengan tahu property no, kita sudah dapat rent-nya berapa. PG4 350, PG16 450, PG4 sama seperti di sini 350, PG36 375. Artinya adalah hanya kebergantungan sebahagian, yaitu hanya bergantung pada property no. Oke, berarti kita akan tandai bahwa nomor 4 ini kebergantungannya adalah partial. Oke. Kita lanjut untuk yang kelima. Client no, property no, determines owner no. Oke, kalau kita lihat owner no ini, apakah kita perlu, apakah client no, property no menentukan owner no? Nah, kita lihat ternyata owner no ini cukup hanya dengan mengetahui property no-nya, kita sudah tahu owner no-nya. Tanpa kita ketahui client no pun sebenarnya cukup hanya property no, maka kita sudah tahu owner no-nya. Contoh, PG4 ownernya adalah CO040. PG4 ownernya adalah CO040. PG16 ownernya CO093. PG16 ownernya itu ada CO093. Jadi tepat berpasangan dengan satu data owner. Maka kebergantungannya juga adalah partial. Demikian juga untuk owner name, kebergantungannya adalah partial karena kita cukup dengan property no sudah menentukan siapa ownernya, siapa owner name-nya. Baik. Jadi, kalau kita lihat di sini, yang kebergantungannya parsial adalah 1
4, 5, 6. Dan untuk 2NF, tidak boleh ada kebergantungan parsial. Nah, ternyata kita menemukan ada 4 yang kebergantungannya parsial. Lalu kita akan lakukan normalisasi, sehingga tidak ada lagi nanti kebergantungan parsial. Nah, caranya adalah dengan kita remove partial dependency tadi, dengan memindahkan semua kolom-kolom yang memiliki kebergantungan parsial tadi ke tabel yang baru. Jadi kalau kita lihat 1, 4, 5, 6 itu yang kita kasih warna merah di sini. Address, rent, owner no, owner name, ada 4 ini. Nah, kita akan pisahkan ke tabel yang baru. Jadi, create a new table from which the new table consists of attribute that fails and each primary key. Jadi, tabel baru ini nanti akan berisi semua atribut-atribut yang menyalahi rule 1NF tadi, yang merah ini, dan termasuk primary key-nya. Oke, kita lihat, maka akan terbentuk 1, 2, 3, 4, ya kan? Address, rent, owner no, sama owner name, plus adalah propertinya, primary key-nya, yaitu property no. Nah, sekarang table yang ini adalah jadi table yang terbentuk ya. Jadi table kedua tadi yaitu property rental owner ini akan dipecah menjadi 2 table. Jadi table yang masih ada second table itu adalah semua kolom-kolom yang tidak menyalahi, yang tidak kita kasih warna merah, client no, property no, rent start, rent finish itu akan menjadi satu table, dan semua yang menyalahi tadi itu masuk satu table yang baru. Oke, di sini tidak ada, sehingga di hasil 2NF kita ini tidak ada lagi kebergantungan parsial, karena sepenuhnya atribut-atribut ini bergantung sepenuhnya ya full terhadap concatenated key-nya. Rent start, untuk dapatin rent start pasti kita butuh informasi client no dan property no. Baru ada determine satu angka untuk rent start-nya. Demikian juga di sini. Oke, ini table yang baru, table ketiga ini kita kasih nama property owner. Kalau kita lihat di sini ada data yang berulang, PG4, lalu di sini juga ada PG4, di sini ada PG16, lalu di sini masih ada PG16, ini ada datanya berulang, dan ini tidak akan bisa masuk ke table ini karena ada primary key property no di sini ya. Jadi artinya kalau di sini sudah ada PG4, maka seharusnya tidak bisa lagi ada. Maka karena itu, setelah kita masuk ke normal kedua ini, data ini sudah tidak ada yang berulang lagi. Jadi, kita akan lihat data yang berulang ini, yang kita kasih warna ungu, ini akan dihapus, sehingga hasilnya untuk tabel ketiga itu ada PG4, PG16, PG36, itu untuk informasi dari properti dan owner-nya. Sini ya. Baik. Sekarang hasilnya, berarti hasil dari second NF ini kita sudah dapat table client, table property rental, lalu table property owner. Sampai sini kita sudah dapat bentuk 2NF. Baik, kita akan masuk untuk 3NF. 3NF atau third normal form, kita harus ingat bahwa rule-nya adalah no dependency on non-key attribute. Jadi tidak ada kebergantungan terhadap atribut yang bukan kunci. Nah, kebergantungan terhadap atribut bukan kunci ini disebut dengan transitive dependency. Jadi dengan kata lain, rule untuk 3NF ini no transitive dependency. Nah, kalau kita menemukan transitive dependency, maka harus kita remove dengan cara kita pindahkan ke table baru. Nah, maka di sini if there are transitive dependency exists, we remove the transitively dependent attribute by placing the attribute in a new relation. Relation di sini artinya adalah table ya, jadi jangan bingung kalau nanti ada menemukan relation dan ada table, itu sama. Oke, in a new relation along with copy of the determinant.
Jadi ketika kita menemukan ada transitive dependency atau kebergantungan terhadap non-key tadi, maka atribut-atribut yang tergantung pada non-key tadi, kita pisahkan ke tabel yang baru, lengkap dengan determinannya. Nah, kita akan cek di sini. Nah, example untuk kita bisa masuk ke 3NF, nah kita akan cek dari hasil yang 3 ini, table client, table property rental, table property owner, kita cek apakah ada kebergantungan terhadap non-key. Contoh, untuk first table, di sini key-nya adalah client number. Kita cek apakah ada kebergantungan terhadap non-key. Nah, untuk table pertama pasti kita bisa simpulkan cepat ya, karena hanya ada non-key di sini. Maka client name ini tidak tergantung pada non-key lainnya. Nah, table kedua, property rental. Di sini kita akan melihat apakah rent start ini tergantung kepada yang non-key. Nah, kita lihat ternyata rent start ini tidak ditentukan oleh rent finish. Jadi rent finish not determined rent start ataupun sebaliknya. Namun rent start ataupun rent finish itu benar-benar ditentukan oleh client no dan property no. Berarti untuk yang kedua ini juga artinya tidak ada transitive dependency. Nah, lalu kita akan fokus kita adalah melihat untuk table ketiga, yaitu property owner. Kita fokus ke table ketiga ya. Ke table ketiga. Table ketiga ini kita lihat property no, address, rent, owner no, dan owner name. Kita lihat di sini property no, determine address, rent, owner no, dan owner name. Benar ya? Jadi dengan satu PG4, determines hanya ada satu address dengan rent yang sudah tertentu, owner-nya pasti satu, owner name-nya pasti satu. Oke. Nah, tapi kalau kita kembali lihat, ternyata owner no determines owner name. Ya kan? Jadi owner no determines owner name. Jadi bisa dikatakan bahwa owner name ini memiliki kebergantungan transitif. Bahwa owner name ini tergantung kepada non-key. Ya kan? Key-nya tadi ini. Nah, selain tergantung ke sini, ternyata owner name juga mempunyai ketergantungan terhadap owner no. Nah, ini disebut transitive dependency. Nah, solusinya ketika ketemu bahwa ada transitive dependency, berarti rule 3NF belum tercapai kan? Maka kita akan lakukan normalisasi untuk meremove yang transitive dependency tadi dengan cara memisahkannya ke table yang baru lengkap dengan determinannya. Ini adalah transitive dependency-nya, atribut yang tergantung terhadap non-key, dan ini adalah determinannya. Oke, maka untuk table 3NF ini, kita akan lihat di sini property address, property no, property address, dan rent. Yang merah ini adalah yang transitive dependency, maka kita akan pisahkan. Oke, kita akan pisahkan owner no, owner name. Jadi kita pisahkan tadi atribut yang bergantung terhadap non-key-nya lengkap dengan determinannya. Oke, kemudian table yang ketiga ini tinggal hanya berisi property no, address, rent, dan owner no, yaitu adalah atribut-atribut yang sepenuhnya bergantung hanya kepada key-nya saja. Oke, jadi ini property no, address, rent, dan owner no tetap di sini. Jadi table ketiga ini tetap, tapi kolom untuk owner name-nya sudah dipisah ke table keempat. Oke. Jadi kita bisa sesuaikan kembali namanya. Kalau sebelumnya table ketiga adalah property owner, karena berisi informasi owner juga. Sekarang karena ownernya sudah dipisah ke table keempat, maka table ketiga ini hanya berisi tentang propertinya saja. Maka kita bisa buat property for rent. Kita ganti namanya ya. Sekarang table keempat kita kasih namanya adalah owner. Nah, kita lihat di sini ada data yang berulang. Ini seharusnya tidak diizinkan lagi karena primary key-nya adalah owner no, ya kan? Jadi yang berulang ini
atau data yang sama akan kita hapus. Ini yang ungu akan kita hapus sehingga hasil akhirnya adalah di table owner-nya ini 040, 093, kan? Dan table pertama yang tadi dihasilkan di 2NF, table kedua, kemudian table ketiga dipecah menjadi 2, table ketiga property foreign, sama table keempat owner. Demikian untuk hasil akhir dari studi kasus. Dengan demikian, dari bentuk anormal tadi yang sudah kita punya di awal soalnya atau contoh kasusnya, akhirnya setelah kita lakukan normalisasi sampai normal ketiga, akan dihasilkan ada 4 table yang baru yang memenuhi rule ketiga ya, normal ketiga. Jadi dibentuk 3NF itu akan ada 4 table. Oke, baik, demikian untuk pertemuan ini. Bisa dilanjutkan dalam sesi praktikum ataupun sesi tanya jawab saat pertemuan melalui Zoom meeting atau sinkronus ya. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih dan salam sehat untuk semua.